pemirsa TVRI, saat ini saya sedang berada di Yogyakarta, tepatnya di Malioboro. Saya sedang menunggu seorang tokoh nasional yang nantinya akan melakukan kunjungan kerja di Yogyakarta. Nah, kita akan mengetahui bagaimana keseharian saat melakukan kunjungan kerja, serta mengulik kisahnya di masa lalu saat menempuh pendidikan di kota Yogyakarta. Siapa dia? Yuk kita ikuti. Selamat siang Pak Menko. Selamat siang Mbak Deva. Ya. Pak, saya hari ini boleh ikut agenda Bapak? Boleh, silakan. Oke, hari ini mau kemana dulu kita Pak? Kita mau ke UGM. Izin dulu sama komandan. Oke, boleh. Pak Menko. Baik, mari Pak Menko. Tokoh nasional kita kali ini yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menjadi menteri memang bukan hal baru bagi Ketua Umum Partai Golkar ini. Di Kabinet Kerja Jilid 2, Airlangga juga menjabat sebagai Menteri Perindustrian melalui reshuffle kabinet pada tahun 2016. Di sisi lain, Airlangga Hartarto juga menjabat sebagai Ketua Umum PB Wushu Indonesia, bahkan telah memasuki periode kedua. Kembali terpilihnya Airlangga sebagai Ketua Umum PB Wushu bukan tanpa alasan. Pria yang menekuni olahraga wushu sejak masih remaja ini diyakini memahami pembinaan olahraga yang ideal dengan mengedepankan sasana dalam membangun prestasi olahraga wushu. Selain olahraga wushu, Airlangga Hartarto juga hobi olahraga basket. Pak Menko, kalau saya boleh tahu, ini di mobil barang yang selalu ada di tangan Pak Menko itu apa sih Handphone. Pak? Handphone ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih, satu hari bisa ditelepon berapa kali sama Pak Presiden Pak? Wah, kalau itu kan tidak tentu, tergantung keperluan. Ya, jadi nggak tiap hari juga. Tapi harus on terus ya Pak ya di tangan kalau handphone itu. Kalau untuk keluarga sendiri Pak itu suka nelpon berapa kali Pak dalam sehari Pak? Wah, itu juga nggak tentu. Sekarang saya mesti WA, saya sudah sampai. Oke, boleh. Silakan ini Bapak penting di ini, WA dulu. Iya, Pak Menko, sejauh apa sih Pak, atau bagaimana cara keluarga mendukung seberapa besarnya begini untuk kegiatan Bapak sehari-hari seperti ini? Ya, tentunya keluarga memberikan support ya, karena kan dengan tuntunan tugas, baik seperti sebagai Menko Perekonomian maupun sebagai Ketua Umum Partai, ya tuntutannya kita harus lihat lapangan dan konsolidasi di daerah. Maka tentu hampir setiap minggu ke 1 atau 2 daerah. Kalau kemarin saya lihat Pak Menko ini dari Makassar, kemudian Labuan Bajo ya Pak ya. Dalam 1 bulan aktivitasnya sudah bisa berkeliling ke Indonesia. Itu bagaimana sih Pak menjaga stamina di tengah pandemi dengan aktivitas yang padat seperti itu? Ya, pertama tentu menjaga fisik, kesehatan fisik. Ya, tentu mengatur jenis makanan, mengatur vitamin, dan juga mengatur jam-jam istirahat. Jadi itu sudah benar-benar tips dari Pak Menko begitu ya Pak ya. Kalau kita lihat juga Pak Menko ini aktif dan hobi di kungfu. Saat ini masih nggak sih Pak untuk hobi kungfunya? Ya, masih tergantung menjelang event. Nah, kalau ada event kita latihannya lebih intensif, jadi seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk membuat gerakan-gerakan lebih luas. Oke, baik. Karena kan sudah banyak yang lupa. Jadi mengingatkan kembali. Namun latihan tidak sekeras waktu masa muda. Betul, jadi Pak. sekarang lebih ke menjalankan hobi begitu ya Pak hobi ya. saja. Kalau untuk paginya sebelum memulai aktivitas, warming up-nya apa aja nih Pak dari Pak Menko? Ya, kalau warming up, kalau tidak melatih jurus, kita jalan. Tapi sebelum melatih jurus, ya stretching lah. Standar olahraga kan sebelum dan sesudah kita stretching dan supaya badannya lebih segar dan lebih fleksibel. Baik, Pak Menko, ini saya izin bertanya Pak. Kalau kita lihat kan kemarin Omicron variannya di Indonesia ya Pak ya. Menurut Pak Menko sendiri, apakah COVID di Indonesia ini masih dalam kategori terkendali sih Pak? Kalau kita lihat, kita kan dapat 3 serangan Alpha, serangan Delta, serangan Omicron. Nah, yang paling parah adalah serangan Delta.
di mana waktu itu kasus hariannya bisa mencapai 50.000 dan kasus aktifnya bisa 550.000 di atas. Dan itu memakan waktunya relatif lebih panjang, 2,5 bulan. Tapi kalau saat Delta, saat Omikron ini naik juga ke di atas 50.000 per hari. Namun hari ini sudah turun karena biasanya berdasarkan berbagai negara siklusnya 42 hari. Jadi lebih pendek, tingkat fatality-nya lebih rendah. Artinya sekarang lebih terkendali Sekarang jauh jadi begitu ya Pak ya? relatif lebih terkendali dan hari ini secara nasional itu angkanya sudah di bawah 14.000. Pak Menko, ini juga ada wacana bahwa kita dari pandemi ini akan berproses menjadi endemi. Ini seperti apa prosesnya Pak sejauh ini Pak? Ya tentu kita memonitor situasi karena situasinya belum hilang. Jadi COVID masih ada, oleh karena itu protokol COVID menggunakan masker tetap diperlukan dan kewaspadaan dan peduli lindungi ini menjadi penting karena Indonesia adalah salah satu negara yang aplikasi peduli lindunginya sudah di-download dan digunakan oleh 120 juta. Sehingga ini salah satu sukses story Indonesia adalah men-enforce peduli lindungi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada kerumunannya. Saya punya teman yang sekarang hebat luar biasa, Mas Angga, Mas Gaga, yang komplitnya adalah Airlangga Hartarto. Dan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Saya pernah punya cerita banyak tentang pertemanan saya dengan Pak Airlangga ini. Jadi sejak kuliah kami masuk tahun 81 di Teknik Mesin GM. Beliau orangnya sangat bersahaja, biasa-biasa saja, dan ternyata memang orang hebat. Pertama kali kami ketemu dengan Bang Airlangga tahun 81 saat masuk ke jurusan Teknik Mesin UGM. Kita satu angkatan di kurang lebih ada 40 orang. Dan kita tidak tahu Bang Airlangga itu adalah keluarga dari pejabat tinggi, karena kebanyakan dari mahasiswa pada saat itu bisa dikatakan ya kalangan dari menengah ke bawah. Jadi pribadi yang luar biasa, tidak pernah membuat sekat dengan teman-teman yang lain, cair dengan siapapun, dengan golongan apapun. Dan ini merupakan suatu yang membanggakan kita semua. Dalam mengikuti kuliah itu beliau itu sangat sederhana sekali dan orangnya pintar. Pak, dia ke sekolah tuh naik Honda, dulu tuh Honda C50 ya kalau nggak salah, itu Honda C50. Beliau naik itu ke sekolah. Ketika liburan contohnya. Nah, suatu saat teman-teman pernah liburan ke Sarangan dan mampir ke rumah saya di Ngawi ini. Dan semuanya enjoy saja gitu ya. Dan diterima dengan orang tua saya, saya kenalkan dengan orang tua saya dan lain sebagainya. Kita diajak beliau Bang Airlangga untuk syukuran atas, kalau nggak salah waktu itu bapaknya jadi Menteri Perindustrian Pak Hartarto. Dihadirin oleh ibunya Bang Airlangga sama adik-adiknya. Kita sebagai mahasiswa sangat surprise bahwa nggak menyangka beliau dengan low profile, tidak menunjukkan bahwa dia seorang pejabat tinggi. Dia berteman dengan kita itu dan mengajak kita untuk syukuran makan malam di Malioboro, di restoran Malioboro itu. Dan ibunya juga sangat sederhana dan adik-adiknya juga, kita nggak menduga bahwa dia itu seorang anak pejabat tinggi. Nah kemudian keseharian juga demikian.
kebiasaan traktir teman-teman ini, waduh, namanya kos-kosan tahun 80-an tentu saja. Ya, itu luar biasa. Ya, suatu saat pernah kita ditraktir di SGBC, Kopecel. Kemudian dalam pergaulan di kampus, beliau itu tidak sungkan-sungkan untuk mengajarin kita, berdiskusi, itu baik dalam mata kuliah. Ada mata kuliah yang paling susah pada saat itu adalah motor listrik, itu paling susah, dan beliau mau berteman dan mau mengajarin kita, karena beliau tuh biasanya motor listrik itu jarang sekali lulus 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, beliau waktu itu lulus kedua kali kalau tidak salah, dan mengajarin kita. Ya, beliau ini menyenangkan. Ya, selain menyenangkan juga suka bergaul, sehingga ya semua senang berteman dengan beliau. Apalagi kalau cewek-cewek cantik ya pengennya dipacari lah, kira-kira gitu. Itu anaknya pintar, anaknya ganteng, putranya orang hebat. Waduh, luar biasa, top lah pokoknya. Kemudian beliau juga pernah pada saat saya menggambar teknik, dia bantu saya membuat gambaran itu. Dia bilang, saya bantu bang ya, dia bilang gitu. Oh iya, makasih lah, dia bilang gitu. Karena dia udah duluan selesai dalam mata kuliah menggambar teknik itu. Dia dibantu beliau. Dan ketika beliau menjadi Menteri Perindustrian, teman-teman sempat diundang makan siang juga di ruangan beliau. Waduh, seneng banget kita ini. Ya, dari pertemanan biasa kita makan tidak kemana-mana makannya, tapi di ruangan beliau. Ini luar biasa. Kalau si Elo sampai sekarang WA grup pasti beliau masuk di grup kita. Itu masih komentar ya, kadang-kadang komentar nyelemong gitu ya. Itu beliau tetap menjalin hubungan ini secara baik. Harapan saya sebagai teman, saya berdoa kepada Maha Kuasa semoga dia sehat, sukses, dan bisa menjadi lebih tinggi lagi dari posisi dia sekarang. Buat saya, perjalanan hidup saya sempat berinteraksi lah dengan Mas Erlangga ini menyenangkan. Dan selamat kepada Mas Erlangga atas perjalanan karir yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan karirnya melampaui dari ayahandanya dan melampaui yang sekarang ini. Selamat Mas Erlangga Hartarto, sukses selalu. Pak Menko, kita kembali ngobrol ke kepribadian Pak Menko sendiri. Ya. Kalau saya lihat ini dulu SMA di Jakarta, betul ya Pak Betul. Menko ya. Kemudian S1-nya di UGM. Ya. Untuk S1 di UGM tentunya memiliki kesan tersendiri terhadap Jogja. Gimana kesannya Pak Menko? Ya, kesannya sekarang kita sedang di Jogja. Iya, betul. Jadi ini tentu saya 5,5 tahun di Jogja. Tentu Jogja hari ini berbeda dengan Jogja 40 tahun yang lalu. Oke, Dan baiklah. Apa yang membedakan yang Pak membedakan Menko? seperti contoh jalan ini aja pada waktu itu baru dibangun. Oke, baiklah. Ring Jadi- road dulu belum ada ya Pak Ya, ya? ring road dulu belum ada. Jadi, dan kedua, tingkat kepadatan sekarang jauh lebih padat, dan tingkat keberadaan daripada mall-mall dan yang lain sekarang sudah menjamur. Pada waktu itu masih belum ada mall. Oh, Ya. belum ada saat itu sama sekali ya Pak Sama ya? sekali tidak Mirota sudah ada Pak? Mirota sudah ada. Oh, Mirota sudah ada dari Ya. zaman Bapak. Dulu Ya. berarti sering belanja ke Mirota ya Pak ya? Beli kue di Mirota. Oh, di Mirota sampai sekarang masih ada Ya, itu ya. Pak. Terus 5,5 tahun di Jogja, untuk kesan budayanya ada yang berubah nggak sih Pak? Ya, tentu Jogja itu adalah miniatur Indonesia. Jadi kita di kampus UGM apalagi kan mahasiswanya dari berbagai daerah. Dan ini semacam melting pot. Sehingga dalam berbagai kegiatan keberagaman itu sangat terasa. Dan itu juga mendorong untuk mengapresiasi keberagaman di Yogyakarta. Namun di lain pihak kebudayaan, khususnya kebudayaan Jawa kan di sini sangat Kental begitu. kental. Nah, itu juga mewarnai mahasiswa dari berbagai daerah.
Jadi kalau berbagai daerah itu dikentalkan Jawanya, sehingga tentu memperdalam ilmu roso, mengetahui tapi berbasis roso. Nah itu Perasaan juga gitu ya Pak ya. itu bahasa juga Indonesianya. butuh pendalaman dan pembelajaran yang khusus. Kalau yang paling berkesan makanan di Jogja untuk Pak Menko sendiri apa Pak? Ya kalau Jogja tentu yang kuliner yang paling terkenal kan gudeg. Kemudian yang kedua sate kambing. Oh, Oke, sate kambing betul Pak. Saya juga ngerasa Sate ini kalau kambing di mana-mana. Orang apa namanya, gudeg ada bujum dan yang lain. Kalau di kampus SGPC. Oh iya, SGPC Pak. Ini Sego sampai pecel. sampai sekarang masih hits banget loh Pak Sekarang itu SGPC. hits di Gajah Mada. Iya Ya. betul sekali. Kalau di mobil seperti ini Pak, biasanya mendengarkan musik jenis apa sih Pak? Pokoknya kita pasang radio aja, terserah yang radionya pasang Oh, musik gitu. apa ya. Jadi nggak ada spesifikasi Bapak Nggak harus ada, mendengarkan nggak musik ada. apa gitu ya Pak Nggak ya? ada. Waktu di kuliah di UGM juga ikut kegiatan musik mahasiswa atau Enggak, gimana, kalau Pak? musik kita hobi mendengarkan musik, Oh gitu. bukan memainkan alat Zaman musik. dulu udah ada pensi gitu belum sih Pak? Apanya? Sejaman dahulu sudah ada pentas seni dan lain-lain kampus gitu sudah ada belum? Kalau dulu justru Fakultas Teknik yang memelopori pentas musik, Wah, dan luar waktu biasa. itu melakukan pentas musik di lapangan sepak bola Bulak Sumur. Oh iya iya, iya. Dan Jadi nggak itu di kampusnya ya Pak ya? di tengah kampus justru. Di depan Cemara 7 apa sekarang Balairung, yang Balairung. sekarang dibangun jadi Balairung. Iya. Dan di situ saya undang pentas musik se-Jawa. Itu Pak Erlangga yang ngadain acaranya Iya, ya? Fakultas Teknik. Oke, Jadi seluruh universitas di Jawa hadir, termasuk Pak Menseskap, Pak Pramono Anung ikut tampil Wah, mewakili luar biasa. ITB. Gitu. Karena sama-sama dari kalau Pak Anung dari ITB begitu Dari ya Pak ITB, mewakili iya. ya. Iya. Sebenarnya kita sudah mau sampai sebentar lagi. Pak Menko tadi di kunjungan pertama di UGM di kampus Bapak begitu ya. Tadi Iya. apa saja sih Pak yang dibahas? Kesiapan Indonesia di dalam G20. Jadi kami paparkan kepada sivitas akademisi apa saja yang akan menjadi target yang akan dibawa oleh Bapak Presiden. Nah, kita minta untuk disiapkan. Dulu kos-kosan saya di belakang sini. Dulu tidak seramai sekarang. Zaman dulu lebih rapi lah, nggak ada pedagang kaki lima di kampus ya. Jadi kita kalau malam hari ya kita ke Malioboro, Oh, makan di Malioboro. Kalau waktu itu kan kita pakai mahasiswa rata-rata pakai motor, jadi kita ikutan naik motor. iya, 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 iya. Kalau untuk dari sosialisasi G20 itu seberapa penting sih Pak untuk disosialisasikan, terutama fasilitas akademik kalian? Penting karena banyak hal yang membutuhkan dukungan ilmuwan kampus, terutama untuk pengembangan di sistem kesehatan. Apalagi seperti kampus Universitas Gajah Mada kan punya fakultas kedokteran, farmasi dan yang lain, dan itu sangat relevan dalam penanganan COVID, termasuk membuat peralatan medis. Dan UGM kan juga memelopori seperti Ginos, kemudian masih melakukan riset untuk vaksin COVID. Nah ini bagus untuk dilanjutkan. Dan berikut kan kalau terkait G20 ada transisi energi, renewable energy juga sangat membutuhkan masukan-masukan, dan banyak profesor di sini yang ahlinya di bidang itu. Pak Erlangga, kalau kita bahas lagi nih masalah organisasi, jiwa kepemimpinan Pak Erlangga Hartarto ini muncul memang atas dorongan dari ayah Bapak yang dulu juga menjabat sebagai menteri, atau memang dari keinginan Bapak sendiri sih Pak? Ya kalau masalah leadership kan orang tua melepaskan kepada lingkungan sekolah misalnya, karena dalam dan juga dalam kehidupan pilihan dalam kehidupan di kemahasiswaan.
Artinya nggak pernah didorong gitu ya untuk Kalau- suatu saat menjadi apa Ya. atau bagaimana? Kalau orang tua biasanya memberikan kebebasan saja kepada anak-anaknya untuk mencari apa yang menjadi talenta anak-anak. Saya juga bersikap seperti itu. Jadi kita hanya memberikan opsi kepada anak-anak apa yang dan mempersiapkan dari segi pendidikan. Minatnya silakan masing-masing. Ya, kalau kita melihat ini sekarang generasi milenial mulai tertarik di dunia startup atau membangun usahanya mereka sendiri. Berarti mereka juga ada kemudahan dong Pak untuk peminjaman di bank misalnya tanpa harus menggunakan agunan Ya. seperti itu. Jadi untuk startup dipersilakan mereka mengakses sumber-sumber pembiayaan permodalan yang itu bisa disediakan juga oleh berbagai kementerian, baik itu Kementerian UMKM, Kominfo maupun perindustrian. Apabila startup itu sudah menghasilkan kegiatan yang sifatnya produktif, maka tentu mereka bisa mencari akses pembiayaan melalui kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat sendiri bisa membiayai berbagai sektor. Karena kita bicara startup kan tidak hanya digital tetapi juga ada startup sektor. Misalnya sektor pertanian, kemudian sektor produksi lain gitu. Nah, untuk itu pemerintah menyiapkan KUR yang modelnya misalnya untuk sektor pertanian, misalnya untuk tambak udang, untuk pertanian, apakah itu jagung, apakah itu soyabin dan yang lain, skema bayar panen itu ada. Oke, jadi itu bisa sudah siap ya Pak untuk dimanfaatkan. skema-skemanya. Ya. Kalau untuk mendorong para generasi muda bergerak di UMKM itu gimana Pak yang dilakukan pemerintah? Ya, pertama tentu dari tingkat universitas kita harus menyiapkan apa yang namanya sekarang di era digitalisasi ini co-working space. Jadi tempat anak muda kumpul, disiapkan komputer, disiapkan network, dibuat mereka berkelompok dan kelompoknya diminta untuk melakukan inovasi tertentu dan dalam inovasi itu ada mentornya gitu. Itu berlaku untuk semua fakultas Diharapkan atau hanya ekonomi Pak? multiple faculty. Oh, jadi Karena semua ya Pak ya, semua lini berbeda gitu ya. dengan ICT zaman awal 2000-an dengan kursus komputer kan atau bagian informatik selesai. Tetapi di era sekarang ini multiple application. Jadi apakah apapun sektornya, digitalisasinya tuh ada di sektor kedokteran, ada di sektor ekonomi, ada di sektor kehutanan, ada pertanian, ada. Jadi cross sektoral sifatnya digitalisasi. Juga UMKM salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan juga seperti itu ya Pak, bisa Ya, dikatakan. financial inclusive ada di UMKM dan juga menopang pertumbuhan ekonomi secara konkret. Pak Menko, kalau kita melihat juga saat ini pemerintah juga sedang fokus mengentaskan kemiskinan begitu ya Pak. Selain tentunya mendorong masyarakat untuk aktif menjadi pengusaha ataupun bergerak di UMKM, ada langkah-langkah yang lain nggak Pak secara konkret yang akan atau secara sedang konkret dilakukan? yang dilakukan tentu program-program produktif yang ada di kementerian. Apakah itu yang terkait dengan sektor ekonomi di PUPR, misalnya program padat karya yang bisa dikerjakan masyarakat, program di pedesaan, dan juga ada program yang sifatnya bantuan sosial. Nah, program bantuan sosial ini diberikan kepada pedagang kaki lima, warung, dan nelayan. Jumlah yang diberikan untuk 2,7 juta penerima di 212 kabupaten kota yang menjadi program kemiskinan ekstrim. Dan itu jumlahnya sebesar bantuan sosial itu 600.000. Dan sekarang sedang dijalankan dengan melibatkan TNI dan Polri. Ada tengkleng,
lagi Bapak. Menko, kita masuk ke segmen terakhir. Tadi apa Pak yang disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM di Jogja begitu? Ya, saya rasa ini salah satu yang baik karena melakukan packaging daripada makanan. Dan dilihat dari packaging makan dan proses produksinya itu menjamin bahwa makanan kaleng ini bisa tahan 1 tahun. Dan proses ini adalah baik karena seluruh makanan ini dibuat dengan resepi yang standar dan juga cita rasanya juga standar, sehingga tentu biasanya kalau produk yang dengan cita rasa standar itu membuat customer mencari lagi. Dan ini Ibu sudah luar biasa mengumpulkan dari masyarakat, dari ibu-ibu, dan proses terakhirnya ada di sini. Dan dari sini siap untuk ekspor. Selamat. Baik, Pak Menko, terakhir ini kita dari ciri khas program kami adalah segmen terakhir adalah kita akan membacakan dari komentar yang sudah disampaikan oleh netizen. Apakah Bapak berkenan untuk menjawabnya, Pak? Untuk pertanyaan pertama ini dari Mas Daniel menyampaikan, Pak Menko, kenapa dikurangi untuk kuota pekerjanya? Jadi kalau kartu prakerja itu kan setiap batch berbeda. Jadi kita mulai dari 300.000 dulu, nanti kita akan tingkatkan karena memang anggaran di tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Karena tahun kemarin dalam situasi pandemi COVID, sekarang diharapkan pandemi bisa bergeser ke endemi dan program juga akan didorong yang program online dan offline. Jadi ada penyesuaian jumlah di sana. Iya, baik. Untuk yang terakhir Pak, dari Mbak Aprolia Zisna menanyakan untuk harga minyak goreng Pak Menko kemarin 14.000 per liter, apakah akan tetap berlaku atau seperti apa Pak? Untuk curah tetap berlaku 14.000. Namun yang packaging lain sederhana atau packaging premium itu harganya disesuaikan dengan harga keekonomian. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Menko. Baik, terima kasih. Ya. UMKM Indonesia bisa ekspor dan go internasional. Itulah pertemuan kami dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Di setiap kunjungan, ia selalu menyempatkan berinteraksi dengan masyarakat kecil, termasuk saat mengunjungi Yogyakarta. Kunjungan di Yogyakarta juga menjadi sebuah nostalgia masa muda Airlangga Hartarto. Baginya, kunjungan kerja bukan hanya sekedar formalitas semata, namun sebuah tanggung jawab besar untuk melayani Indonesia.